Jadi kalau dikatakan hijrah itu sesuatu yang hijrah yang radikal, iya kalau menurut saya gitu ya. Oh Karena gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Karisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya ya terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya. Terus terang dari tadi saya katakan saya itu deg-degan karena kemarin sudah sempat kita undur ya. Wah, ini kalau bintang tamu spesial saya ini nggak bisa hadir gimana ini? Wah, nanti harus cari waktu yang lain itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini Dokter Karisa bisa hadir membersamai kita semua. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa ujian ini Prof. Wah, bukan, Di bukan. depan 3 penguji. Wah, Yang uji ya. guru besar lagi Mbak. Silakan. Makanya, aduh, mudah-mudahan. Ini saya udah siap bolpen, maksudnya mau belajar loh Prof. Wah, Yang boleh, mau boleh. koreksi ya, Prof. Kita saling belajar. Ya, kita saling belajar. Ya. Iya. Ya, silakan. Betul. Alhamdulillah. Ya, selain silaturahmi juga, ya insya Allah ya ada ilmu yang ditambahkan juga pada malam hari Amin. ini. Amin insya Allah. Kalau ditanya seperti itu, Prof, tadi balik lagi ke tentang makna radikal sendiri ya. Kalau mungkin awam umumnya adalah radikal itu radikal yang Buruk. konotasinya negatif Iya. gitu ya, Prof ya, bukan amelioratif yang tadi Prof bilang. Itu saya sampai tadi googling dulu amelioratif. Iya. Betul. Masya Allah, ini kosakatanya berat. Kosakata intelektual gitu ya. Dilihat itu radikal sendiri kan sebenarnya ternyata di KBBI-nya itu lebih ke artinya tuh mendasar ya, Yap. secara prinsip, secara menyeluruh, kemudian juga bisa dikatakan juga yang maju gitu ya dalam bertindak berpikir. Jadi kalau dikatakan hijrah itu sesuatu yang hijrah yang radikal, iya kalau menurut saya gitu ya. Oh Karena gitu. memang untuk hijrah itu betul-betul butuh pola pikir yang berubah itu lebih maju, pola pikir yang berubah itu bahkan justru memang dari prinsipnya, dari dasar-dasarnya gitu Prof. Justru kita cuma taunya permukaannya aja, mungkin malah nggak bisa sampai kepada titik balik hijrah itu. Oh begitu Tapi ya. ketika kita menyadari dasarnya, kemudian itu jadi itu memang betul-betul justru butuh sesuatu yang radikal tadi ya. Oke. Kalau nggak radikal mungkin kita nggak gitu. Atau Mohon dikoreksi Prof. Oke, atau tadi kita sudah singgung persoalan critical thinking itu. Nah, Dokter Karisa, jadi coba saya minta dinarasikan sedikit itulah ya. Apa sih pemikiran radikal Mbak Karisa itu sehingga kok mau-maunya gitu loh ya. Mau-maunya mengubah pemikiran ya, critical thinking itu sehingga bisa memutuskan memeluk agama Islam. Wah, ini pertanyaannya nggak berat sih ya, cuma jawabannya mungkin yang silakan. Betul Prof. Ya betul. Semua berat kayaknya ini kalau ini pertanyaan. Jangan dirasakan. Jam ini berasa nih. Iya, silakan dokter. Boleh dicoba ya Prof. Yes. Kan itu antara lain nih Prof yang saya sempat diskusikan juga termasuk dengan adik, dengan mantan suami juga, bahwa waktu itu pemikiran saya adalah kalau kemarin yang kami anggap Tuhan itu adalah Allah sendiri gitu, kenapa harus selanjutnya diutus lagi Rasulullah Nabi Muhammad? Waktu itu saya berpikir seperti itu gitu. Yeah. Harusnya pemikiran saya ketika Allah sendiri yang sudah turun, ya sudah paripurna. Paripurna gitu. ya, gitu ya. Betul ya, sudah pamungkas lah ya gitu Ya, ya Prof ya. Jadi nggak perlu lagi ada utusan lain menurut saya, karena kan itu Allah sendiri gitu, beda dengan sebelum-sebelumnya yang diutus, mungkin nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya mungkin ya
Sedikit bermasalah. manusia jadinya apa namanya harus kan gitu ya, renung-renungkan. Kemudian saya juga waktu itu sering banget pertanyaan. Mbak, maaf, bisa di anu sedikit? Gimana cara kita tahu dan yakin kalau yang kita anut sekarang itu ini tuh benar gitu. Gimana kalau nanti ujungnya ternyata terbukti salah gitu, ataupun nggak seperti yang Dokter Karissa, kita terima. Dokter Karissa, sorry saya potong. Tadi kan suaranya terputus-putus ini, terputus-putus suaranya. Ya, ya. Oh, ya maaf kok. Bisa. Sampai mana ya, Bro? Ini nyerocos aja. Ya coba di ulang dikit. Ya, Prof, boleh. Sampai itu Mbak Karissa, kalau nggak sampai pertanyaan kepada orang tua, kepada iya. suami, adik, atau bagaimana begitu Mbak Karissa? Ya, siap. Makasih Bu Ika. Ya, jadi saya dari dulu tuh sering gitu timbul pertanyaan dalam hati saya, kok yakin banget kalau agama yang kita anut sekarang itu yang paling benar gitu ya. Itu gimana taunya kalau itu benar? Gimana kalau ternyata salah gitu? Bukankah rugi gitu selama ini yang kita lakukan gitu ya. Gitu. Ibadah yang kita lakukan gitu ternyata ujungnya salah. Itu pemikiran-pemikiran itu yang saat itu menjadi pemikiran saya sampai akhirnya yang hidayah itu datang, yang mungkin sudah banyak dengar, ternyata justru lewat pandemi ini gitu. Saya semakin tertarik melihat Islam. Sebenarnya Islam tuh tadinya pilihan terakhir mungkin, Bro. Terminal terakhir atau gimana ini? Iya. Gitu, nggak berpikir ke Islam justru. Oh, begitu ya. Nah, kalau Iya, bisa diperjelas lagi, apakah sekarang ini Dokter Karissa merasa istilahnya kembali ke fitrah sebagai hamba Allah begitu? Ya, betul, Prof. Itu yang paling terasa ya, Prof ya. Ketika kita kan memang dikatakan setiap bayi itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah ya, Prof. Iya, betul. Orang tuanya yang menjadikan Nasrani, Majusi gitu kan. Oh, exactly. Nah, dan itu yang saya rasakan. Mungkin kayak misalnya kalau boleh digampangkan gitu ya, misalnya fitrahnya ikan kan berenang ya gitu. Di darat kan langsung gelepar-gelepar gitu ya, Prof. Iya. Struggle gitu. Nah, itu yang saya rasakan ketika kita kembali ke fitrahnya manusia apa sih? Fitrahnya manusia itu selalu mau nyari kebenaran, gitu. Yang benar yang mana sih? Yang sebenarnya itu. Nah, itu ketika udah tuh rasanya minim struggle itu, Prof, yang saya rasakan gitu ya. Karena kan ya udah kita sudah ikuti saja gitu. Kayak apalagi Islam kan dikatakan selamat ya, Prof ya gitu. Dalam arti katanya itu kan selamat gitu. Ketika kita menuruti semuanya itu, ya insya Allah selamat dunia akhirat gitu. Jadi ngikutin itu aja. Gitu rasanya ya. Sudah gitu, Prof. Gitu. Nah, itu untuk menuju ke situ itu apakah karena dokter kan pinter ya, namanya dokter kan pinter, sekolahnya juga di Fakultas Kedokteran UI ya kan. Nah, untuk menuju fitrah itu menurut dokter apakah harus open mind atau close mind? Ya, betul, Prof. Jadi kalau di Al-Quran sendiri juga ada yaitu ayatnya Ali Imran kalau nggak salah ya, Prof ya, 191 yang dikenal ayat ulil albab. Jadi itu memang yang saya rasakan itu kuncinya untuk kita bisa dapat hidayah ya, Prof, yang nggak cuma hidayah kayak saya benar-benar dari luar Islam gitu ya, dari Islam. Sebaiknya kita yang sudah Islam juga untuk bisa dapat hidayah taufik untuk semakin lebih baik setiap harinya, itu memang betul-betul butuh tadi open minded, butuh tawadu, butuh curious. Saya kalah untuk ini, kalah semua saya. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan Dokter Karissa. Jadi kalau tadi saya katakan Anda kan sekolah di universitas yang terkenal, ya, apalagi di Fakultas Kedokteran gitu.
Nah, apalagi kalau saya lihat Anda juga, saya pernah sih buka-buka di YouTube itu Anda pernah mengajar, ya menjadi guru sekolah minggu, atau mungkin dalam tanda kutip, wah seolah-olah Anda juga menjadi seorang misionaris gitu ya. Nah, sepintas ya saya melihat eksistensi Dokter Karissa itu kan sudah mapan, ya. Baik sebagai seorang wanita, seorang ibu, ya, kemudian juga seorang anggota masyarakat dan maupun sebagai pemeluk agama yang militan. Kalau saya lihat sudah begitulah ya. Nah, boleh saya katakan itu kan mestinya Dokter Karissa itu sudah memiliki posisi yang atau eksistensi yang terpandang. Nah, dalam hal ini, apakah Dokter Karissa merasa ada ruang yang kosong gitu ya dalam eksistensi Dokter Karissa itu sehingga mendorong untuk mencari new something dengan berhijrah menuju fitrah ini? Gimana itu? Ya. Waktu dulu sih nggak ngerasa, Prof. Waktu dulu rasanya full aja gitu. Oh, gitu. Rasanya full aja gitu. Rasanya sejujurnya seperti itu, Prof. Cuma ya tadi balik lagi fitrahnya manusia itu mencari kebenaran ya, Prof ya. Jadi itu yang terus ada di dalam hati saya. Mungkin juga itu ya kasih sayang Allah, ya rahmat Allah ya, Prof ya. Saya benar-benar dijaga gitu ya, untuk bisa cepat balik ke fitrah gitu ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan gitu, Prof. Walaupun kayaknya kok udah agak terlambat gitu setelah punya anak 3. Gitu. Tapi ternyata ya masih bersyukur ya Allah kasih kesempatan, Prof. Jadi lebih ke rasa tadi, lebih kayak tadi mau cari yang benar yang mana sih, gitu, Prof. Oke, begitu ya. Oke, Dokter Karissa, nampaknya rasa penasaran saya sudah sedikit terobati lah ya dengan jawaban-jawaban Dokter Karissa yang menurut saya cukup bernas itulah ya. Ini lulus ujian ini. Oke, ya. Nilainya A. Oke. Baik, selanjutnya saya persilahkan rekan saya Mbak Ika untuk mengulik lebih dalam pikiran, perasaan atau sikap dari Dokter Karissa. Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum Mbak Karissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika Muhammad. Alhamdulillah, ini malam yang sangat spesial sekali bagi saya bisa bertemu dengan Dokter Karissa walaupun via virtual. Ini berkah luar biasa. Ya, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Prof Suteki ya, saya adalah Ika Mawarning Tias. Saya salah satu dosen online di Junior 4.0 di Ponorogo. Itu adalah sebuah komunitas yang diasuh langsung oleh Prof Suteki. Nah, nanti itu di Junior itu banyak sekali setiap hari. Insya Allah itu ada tulisan-tulisan yang bernas. Nanti siapa tahu Mbak Karissa nanti mau menikmati tulisannya, mungkin Prof Suteki bisa mengirimkan kepada Mbak Karissa. Alhamdulillah. Oke. Baik Mbak Karissa, saya mau melanjutkan kekepoannya Prof Suteki ya. Selanjutnya saya pun juga kepo, saya ikutan kepo. Iya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya begini. Jadi saya mau menanyakan tentang sesuatu ini Mbak Karissa. Sesuatu yang selalu dicari mati-matian selama hidup Mbak Karissa. Apakah mampu menyelamatkan Mbak Karissa dari tekanan hidup sehingga hati Mbak Karissa itu menjadi tentram atau tenang? Itu gimana Mbak Karissa? Sesuatu yang selama ini begitu. Tipon. Ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, sebenarnya betul mindset ketika masuk kembali ke Islam ini, kembali ke fitrah ini, memang mindset itu berubah banget ya Bu Ika. Kalau dulu mungkin kita jujur gitu, saya punya target-target gitu ya, punya resolusi-resolusi, apalagi nih kayak mau tahun baru kayak gini ya, harus ada pencapaian apa gitu ya. Dan kalau boleh jujur dilihat itu banyak yang achievement dunia lah ya yang ingin diraih gitu ya, dari sisi mungkin jabatan mungkin ataukah harta, betul gitu dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya gitu ya, mungkin kalau mau dilihat gitu, ataupun apalah anak harus apa gitu dan sebagainya. Cuma memang ketika sekarang ini
eh, lebih ke arah tadi ya, apa-apa kita udah nggak melihat sesuatu tuh lahiriahnya gitu, tapi di balik lahiriah itu apa gitu kan. Bahkan di urusan dunia sekalipun ya, tanda kutip, gimana caranya supaya bisa tetap dapat pahala gitu ya, tetap bernilai ibadah, tetap bernilai akhirat gitu. Dan sebaliknya juga, jangan sampai kegiatan akhirat kita, sholat kita kah, sedekah kita, dakwah kita, justru nggak bernilai akhirat gitu, yang sudah kegiatan akhirat, ketika kita misalnya tidak mengingat Allah, ketika kita malah tanda kutip mendakwakan diri sendiri gitu ya. Nah, apa namanya, itu sih yang akhirnya itu benar-benar merubah banget gitu ya mindset ini gitu. Dan akhirnya juga apa ya, jadi nggak balik struggle tadi, karena kita mikirnya fokus utama kita adalah dari waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya. Jadi apa yang dilakukan di antara waktu-waktu sholat itu hanya sampingan gitu. Jadi ketika ada masalah yang timbul di tengah-tengah waktu sholat itu, ya sampingan gitu. Justru yang berat ketika, ya gitu. Justru yang berat itu ketika, aduh, zuhurnya kok telat gitu ya, duh kok asarnya mepet maghrib misalnya, atau apa, itu yang justru yang kayak kerugian besar gitu ya, dibandingkan ketika kita misalnya nggak bisa dapat apa, belum berhasil memenangkan proyek apa misalnya yang berbisnis dan sebagainya gitu ya. Bukan itu kerugian besarnya, tapi kerugian besar ketika aduh, hari Jumat kita lewatkan tanpa memperbanyak sholawat, tanpa memperbanyak sedekah. Itu sih, jadi insya Allah ya bisa istiqomah untuk selalu melihat itu gitu. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya Mbak Karissa Mustanir. Ini kalau katanya Prof. Suteki ini Prof. Suteki ya maksudnya, ini jawabannya tuh keren bingit, begitu ya Prof ya? Halo. Keren bingit. Jadi jawabannya Mbak Karissa keren bingit. Jadi memang apa itu ternyata yang bermakna itu adalah sholat. Waktu antara sholat dan sholat itu kalau urusan dunia itu tidak begitu bermakna, begitu ya Mbak Karissa ya. Selanjutnya selanjutnya saya mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sedikit Mbak Ika, sorry Mbak Ika. Iya. Saya potong sedikit. Kalau dibandingkan, ini saya salah sedikit ya, dengan masa sebelum Mbak Karissa, sebelum meluk agama Islam, sebelum mu'alaf ini, adakah perbedaan pencarian hakikat hidup itu misalnya? Iya Prof, jadi kalau misalnya apa ya, kalau sebelumnya sebenarnya ada sih Prof ayat-ayat yang juga bahwa apapun yang kita lakukan itu juga anggaplah seperti untuk melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mirip juga ya Prof ya, gitu. Betul. Ada juga seperti itu. Nah, cuman yang saya rasakan bedanya Prof, di Islam ini sangat, mungkin kalau orang melihatnya Islam itu justru rumit, justru saya melihatnya Islam ini memudahkan banget kita. Kenapa? Kayak misalnya azan ya Prof, itu kan kita langsung kayak manusia yang gampang lalai ini, iya udah azan, berarti waktunya lagi kita menghadap Allah gitu ya, dan kita menghentikan kesibukan kita gitu kan ya Prof. Tapi kalau sebelumnya itu saya misalnya lagi sibuk apa ya, sebelum melakukan kesibukan berdoa betul, tapi ya udah pas selanjutnya ya sudah diselesaikan semua kesibukannya dulu, baru ya udah berdoa lagi. Tapi kalau ini justru apa ya, jadi kayak mungkin ada sisanya dari kesibukan kita gitu. Tapi kalau ini benar-benar diluangkan gitu. Oh ya, stop dulu justru kegiatan lainnya. Justru kita menghadap Allah dulu gitu ya. Itu mungkin ya, Bro. Ya. Oke, lanjut Mbak Ika. Ya, lanjut. Ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini begini, Mbak Karissa. Yang terjadi itu terkadang ini melihat fakta ya Mbak Karissa ya. Yang terjadi itu sebaliknya, malah sebaliknya, di tengah gemerlapnya pesona dunia, hati para pengabdi dunia ya, penghamba dunia itu semakin tidak tentram dan jauh dari kenyamanan. Nah, apakah perasaan ini ya, perasaan yang tidak tentram, tidak nyaman itu muncul karena kekosongan iman di dalam diri sehingga tidak mampu membeli jati diri sesuai fitrah. Nah, apakah begitu kiranya Mbak Karissa?
yang mungkin yang pernah dilihat ataupun yang pernah dirasakan seperti itu, bagaimana? Iya, betul betul. Jadi betul sih kalau dunia itu kan kayak apa ya? Makin kita dapat tuh makin kurang gitu ya. Rasanya gitu ya. Nggak puas. Iya, betul gitu. Mau penghasilan berapapun gitu ya, kayaknya kok ya selisih terus ya. Syukur kalau ada selisih, malah kadang kurang gitu ya. Gitu mau tambah gitu ya. Betul sih, entah kenapa memang sudah seperti itu ya. Memang balik lagi sih ke fitrah itu, betul-betul fitrah itulah ya manusia gitu, yang karena kita diciptakan oleh Allah yang bisa mengisinya lagi kekosongan itu ya sesuatu yang memang dari Allah sendiri gitu saya rasa. Kalau misalnya kayak ibaratnya baju robek atau apalah, bahan kantong apa, tas apa yang robek gitu, kalau bahannya nggak sesuai gitu ya, kan ya koyak lagi gitu ya, gitu. Bahkan mungkin koyaknya lebih besar gitu ya. Iya, betul. Bahannya, tambalannya itu sesuai gitu ya, sejenis gitu ya, itu insya Allah ya bisa menutupi gitu. Kalau digampangkannya gitu sih gambarannya gitu. Jadi nanti kekosongan kita ini ya diisinya cuma sama yang dari Allah, karena kita memang diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sih Mbak. Masya Allah, ya. Masya Allah, mustanir sekali nih jawabannya Mbak Karisa. Luar biasa ya Prof, luar biasa. Mustanir cemerlang. Semoga jawabannya ini benar-benar memberikan inspirasi buat yang menyimak channel YouTube-nya Prof Suteki. Amin. Jadi inspirasi dan kebaikan buat kita semua. Nah, Mbak Karisa, selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Bunda Puspita. Pertanyaan selanjutnya, ini Bunda Puspita ini adalah rekan duet nulisnya Prof Suteki di Junior 4.0 di Ponorogo. Jadi setiap pekan sekali Bunda sama Prof ini bikin tulisan yang bernas dan berdaya siasi tinggi. Begitulah pokoknya. Monggo Bunda Puspita, saya persilahkan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah. Senang banget malam ini bisa bertemu dengan Mbak Karisa. Bagaimana Mbak Eka? Semoga senang Bun. Ya. Nggih. Saya Puspita Mbak. Jadi kalau di tim dosen online 4.0 di Ponorogo, ini karena mungkin saya ahwat yang paling tua ya. Jadi panggilannya Bunda. Ya nggak begitu. Karena saya udah tergolong mak jelita ini, jelang 50 tahun. Kalau Mbak Eka ini kan masih sweet 17 ya Mbak Eka ya. Oh iya, sweet 17 plus ya Bun ya. Banyak. Ya. Jadi saya tadi waktu nyimak obrolannya Mbak Karisa sama Prof sama Mbak, ini bikin saya gregetan, gemes, pengen poin juga Mbak ya. Boleh Mbak ya? Kita lanjutin. Iya, silakan Bunda, insya Allah. Gini Mbak, saya tuh pengen tahu nih ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, secara umum ini kan Islam cukup berkembang signifikan lah ya di negeri ini ya. Opini tentang Islam, opini tentang syariat Islam itu sudah cukup menjamur di negeri kita. Nah, ini yang membuat kemudian umat Islam itu pengen balik, pengen deket, pengen memahami lagi agamanya. Itu di satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita juga tahu muncul berbagai opini tandingan. Misalnya tadi udah kita obrolin bareng tuh, misalnya tentang radikalisme, yang ujung-ujungnya radikalisme ini kan menganggap Islam itu radikalisme, kemudian para pejuangnya, pemeluk yang tadi disebut dengan radikal. Nah, yang saya pengen tahu banget ya Mbak Eka ya. Tahu, apa bingit. Ini kayaknya saya pengen tahu banget ini ya. Misalnya gini Mbak, kalau suatu saat ya Mbak Karisa ini kena stempel radikal kayak Prof Teki inilah ya. Prof Teki ini kan terkenal sebagai profesor radikal nih. Ande Mbak Karisa kemudian juga kena stempel ini sebagai dokter gigi radikal misalnya. Ini gimana Mbak Karisa cara menyikapinya Mbak? Iya, Masya Allah.
bukan akan andai sudah Bu. Oh, Masya Allah, sudah ya? Sudah Masya Allah. dianggap seperti itu. Profesor ada temannya nih. sudah dianggap begitu. Oh, jadi sama-sama radikal ya? Alhamdulillah. Iya, nggak tahu yang radikal yang mana nih Prof. Semoga Tapi yang tadi amelioratif. ramah, terdidik, dan berakal tadi. Ulang-ulang amelioratif. Radikal yang amelioratif. Iya, dapat kosakata baru malam ini. Nah, iya betul Bu Puspita itu sebenarnya berawal kalau saya itu dari yang dari penampilan luar fisik gitu ya. Ketika teman-teman mungkin yang baru belajar pakai hijab itu modis-modis keren-keren, saya yang udah agak panjang-panjang gitu ya. Gitu. Mulai berawal dari situ ya, yang bilang kayak waktu itu saya pernah sempat diundang di satu kajian yang salah satu ibunya yang undang itu juga ada yang nanya, Dokter Karissa bukan pakai yang jilbabnya panjang-panjang kan? Ada yang nanya gitu. Waduh, padahal saya kadang suka pakai yang panjang. Nggak tahu ya rasanya itu bukannya saya masuk kelompok tertentu atau apa sebenarnya. Entah kenapa makin kesini tuh makin malu gitu ya ketika kok kayaknya kok agak ngepas ya bajunya gitu. Kok kayak agak nyeplak ya apa gimana gitu ya atau gimana gitu. Ya jadi akhirnya lebih nyaman ketika ya udah panjang aja gitu, biarin lakuknya nggak terlalu kelihatan juga dan sebagainya gitu. Bukan dari sisi lah identitas saya sebagai kelompok ini gitu. Itu enggak sih sebenarnya gitu ya. Dan itu memang sudah nggak tahu kenapa itu sudah ada gitu ya di opini itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau menurut saya justru radikal itu bukan di penampilan sih. Radikal itu justru di pemikiran kita ini gitu ya. Gitu, dan juga bukan ketika misalnya ya gitu, nggak tahu nih Prof, mohon dikoreksi ya, karena gimana ya, bisa aja kita nggak berpenampilan seperti itu tapi pemikiran kita adalah pemikiran yang itu tadi, ketika kita mau ke arah yang betul, yang gimana sih, yang lebih baik yang gimana sih gitu, ketika kita itu tanpa kita harus mengubah penampilannya. Sebaliknya sudah berpenampilan yang tanda kutip kayak radikal dibilang gitu, belum tentu kok kalau itu pemikiran radikal gitu. Bahkan saya menjaga hati betul gitu. Saya berusaha tetap menghargai proses hijrah setiap orang gitu. Jangan sampai kita merasa kita yang udah paling betul gitu, paling sempurna gitu hijrahnya gitu. Karena di situ justru kita jatuh gitu menurut saya ya Prof, ketika kita sombong, kita merasa lebih baik dari orang lain, bahkan saudara muslim sendiri ya gitu. Itu yang saya sedihkan gitu. Jangan sampai saya ketika saya tahu suatu kebenaran gitu, yang ada saya memandang rendah saudara muslim saya sendiri gitu. Itu yang saya jaga betul itu Prof gitu. Ketika kita boleh radikal, kita boleh gimana cari yang benar gitu, tapi di satu sisi semakin kita tahu yang benar itu seharusnya nggak membuat kita apa ya, jadi merendahkan, menghakimi orang lain. Kalau saya gitu prinsipnya gitu ya. Justru adalah kita doakan, kita bantu gimana ya supaya mereka akhirnya bisa sama-sama juga mendapatkan hidayah taufik itu gitu. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Makanya sih ya itu suatu tantangan tersendiri sih gitu ya. Tapi yang saya berdoa ya itu semoga umat Islam justru nggak terpecah dari dalam sendiri gitu ya Bro. Gitu. Tapi justru karena justru umat Islam itu justru yang paling ditakutkan oleh luar adalah justru ketika umat Islam bersatu dan bangkit gitu. Makanya kita sengaja agak dipecah-pecah dan sebagainya gitu. Kalau kita sadar gitu ya. Dan jangan sampai mereka ketawa bahagia gitu, usaha mereka berhasil gitu ya. Gitu. Jadi itu sih yang saya doakan terus gitu. Masya Allah ya. Semoga menjawab ya Bunda. Saya udah menjawab. Udah. Ini bukan ujian, bukan soal jawab ini. Masa ujian, Prof? Bukan ujian ini. Ya. Iya. Saya juga bukan, saya juga bukan asisten penguji kok Mbak. Ya. Tadi
Tadi saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan Mbak Karissa ya, terkait dengan apa ya, kayak ada yang strategi pecah belah ya Mbak ya, termasuk ada radikal, ada moderat, kemudian ada Islam apa tuh, Islam fanatik, Islam liberal, militarisme itu ya. Nah itu kalau nah benar liberal itu kan semata-mata strategi pengkotak-kotaan, pemecah belah buat apa? Memecah belah kesatuan umat Islam kan. Nah ini nyambung ya Mbak ya, nyambung dengan yang disampaikan Mbak Karissa tadi. Terus selama ini cara Mbak Karissa untuk menepis stigma radikal yang disematkan kepada Mbak Karissa gimana Mbak? Sembari tentunya Mbak Karissa meyakinkan diri bahwa selama ini ya Mbak itu sudah berada di jalan yang benar, jalannya Allah, udah istilahnya itu sudah on the track gitulah. Iya. Gimana selama ini caranya Mbak? Ya, jadi saya ini Bunda, jadi apa ya? Saya selalu berusaha memperbarui niat ya Bunda. Ketika misalnya gitu ya, apapun yang saya lakukan itu kan kita bukan mau cari ridhonya makhluk, ridhonya manusia. Kita cari ridhonya Allah gitu. Saya lebih ke nggak apa-apa orang berpikir apa tentang saya, yang penting saya di mata Allahnya gimana gitu Bunda. Jadi kalau kita ikutin nanti dikira orang begini, nanti dikira orang gitu, nanti saya kalau deket sama guru-guru ini dikira saya masuk golongan mereka atau apa gitu. Saya enggak sih Bunda. Jadi ketika saya diajak tukar pikiran dengan guru ini, guru itu gitu Bunda, ya udah gitu saya ikuti, saya pelajari, saya ambil, kita berdoa gitu ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, dan yang mana yang makin mendekatkan aku sama Engkau, dan jauhkan dari yang batil gitu ya, yang mampukan saya membedakan yang hak dan yang batil. Seperti itu doa yang nggak pernah lepas gitu ya di zaman fitnah terutama terhadap Islam ini. Itu doa yang nggak pernah lepas ya Bunda. Itu ada yang kelihatannya kayak hak tapi ternyata bukan hak, ada yang terlihatnya kok batil ya, ternyata nggak batil loh. Bisa aja gitu ya. Sangat. Jadi itu yang jadi yang saya berdoa itu minta tolong seperti itu. Jadi kalau kita agak terpengaruh gitu dengan nanti saya jawab gini, kata-kata orang itu akan agak menghambat saya untuk makin dekat sama Allah gitu ya. Jadi ketika itu ya udah mengharapkan ridhonya Allah aja gitu. Pasti tantangan ancaman, hujatan, fitnahan itu ada Bunda. Udah mulai ada yang kirim segala macam itu ada Bunda gitu. Kirim apa Mbak? Ada surat kaleng Bunda, surat kaleng dari Amerika ada Bunda. Jadi isinya tentang, pokoknya coba Mbak lihat ini, ada tentang Islamnya, tentang Rasulullahnya, tentang Al-Quran, semua negatif lah gitu ya. Kemudian ada yang DM Instagram juga gitu, ada segala macam gitu Bunda. Terus ada juga, nah ini kalau itu mungkin dari sisi yang non muslimnya gitu ya, tapi dari sisi muslim sendiri juga, Dokter Ica jangan ikut itu udah yang ini paham itu gitu. Coba ikutinnya yang ustadz ini ustadz itu gitu ya. Ya saya terima semuanya ya gitu ya. Alhamdulillah gitu kan, Allah bisa bicara dari banyak hal, dari banyak orang gitu ya. Tinggal kita yang bisa belajar menyaring. Ini, melihat ini Allah mau apa sih maksudnya. Betul Allah maunya saya belajar apa sih dari masalah ini, dari perkara ini, lebih ke situ sih Bunda gitu. Jadi selama ini saya ya udah balik lagi ke Al-Quran gimana, ke sunnahnya gimana, kemudian tadi doa yang nggak pernah lepas karena memang kita nggak bisa lihat ke orangnya ya Bunda ya gitu, karena kan kalau namanya orang manusia gitu kan itu tanpa tanpa mengurangi hormat kepada guru-guru ya Bunda. Kalau kita lihatnya guru atau orangnya saja mungkin kita bisa kecewa, bisa sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat adalah wahyu Allahnya gitu ya, apa yang diturunkan oleh Allah, maksud Allah seperti apa, itu sih luar biasa gitu ya. Justru membawa kita semakin dekat sama Allah. Itu aja sih, itu indikatornya. Oke. Masya Allah, luar biasa Mbak. Jadi ngingetin kita bersama kalau hidup itu hanya untuk meraih ridhonya Allah ya Mbak ya. Iya. Masya Allah. Nah ini saya juga jadi pengen dalam lagi nih ya terkait dengan ajaran Islam kita. Jadi
pada dasarnya Allah itu kan sudah menurunkan Islam kan secara komplit ya. Makanya perintah bagi orang beriman itu kan mengambil Islam secara menyeluruh, secara komplit tanpa ada celah-celah sekuler. Atau kalau dalam bahasa agama itu Islam kafah ya Mbak Karissa ya. Kemudian Islam juga sudah mengajarkan konsep hidup bahwa dunia itu sementara, sementara yang abadi itu adalah akhirat. Nah, untuk bisa sampai konsep ini tentunya seseorang itu pertama harus beriman kepada Allah, kemudian yang kedua melakukan amal soleh. Nah, kita bisa melihat bahwa konsep seperti ini sudah semakin berkembang lah ya, sudah semakin menyebar di kalangan umat Islam. Dan sekalipun tidak menafikan bahwa hari ini tetap dominasi sistem kehidupan itu tetap masih sekularisme kapitalistik. Maka bisa kita katakan siapapun yang hijrah hari ini, termasuk dari kalangan artis, dokter kayak Mbak Karissa, atau pendeta dan sejenisnya, itu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Nah, yang saya ingin tanyakan ya, terkait dengan ini tadi, kalau menurut Mbak Karissa, untuk menjalankan luruh atau dalam bahasa agama tadi kafah, atau kira-kira cukup dengan alat prasmanan, Mbak? Kalau prasmanan itu kan kayak apa ya? Kayak kita makan di pesta pernikahan itu ya, ya kita ambil, yang nggak enak ya kita tinggalin gitu. Kalau syariat yang sekiranya kita bisa, kita mampu, nyaman, kemudian kita lakukan. Tapi yang nggak enak, yang dinilai radikal kan kemudian kita tinggal gitu kan. Nah ini saya kepo nih ya, seorang dokter Karissa yang baru masuk dunia Islam menyikapi yang kayak gini nih gimana Mbak? Ya, makasih Bunda. Dulu itu saya pertama kali dengar kata kafah ya Bunda, kalau boleh cerita, itu justru saat saya pamit dari Pondok Pesantren Umi Irena Handono ya. Waktu itu saya sempat 3 bulan di sana kan. Nah itu waktu mau keluar itu saya dipesani oleh Bunda Umi Irena itu jadi muslimah kafah ya. Saya ngangguk-ngangguk aja padahal saya belum tahu artinya kafah. Iya. Saya ngangguk-ngangguk aja, baru setelah itu saya pelajari apa tadi Umi ngomong kafah itu apa. baru saya itu. Jadi itu pesan Umi. Jadi saya ingat betul itu beliau pesan seperti itu. Nah, ternyata ada di Al-Qur'an gitu ya. Ternyata kan wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam secara keseluruhan kafah ya. Kalau enggak itu apa, mengikuti dan jangan ikuti langkah-langkah setan ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Benar. Betul. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh berarti nggak ada pilihan lain ya ketika kita nggak belajar untuk menjadi Islam yang kafah, kita mudah sekali untuk jatuh dalam tadi ajakan-ajakannya setan gitu ya. Kalau kita diajak maksiat, kita langsung lihat gitu ya, oh itu maksiat, harus dijauhi gitu ya. Tapi ketika sesuatu yang lebih ke distract, sifatnya lebih kayak nyimpangnya dikit-dikit gitu, itu kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah harusnya misal lurus gitu ya, kita akan nggak sadar kalau kita sebenarnya cuma geser 5 derajat misalnya, geser 5 derajat, tahu-tahu kita betul-betul sudah bukan di jalan yang lurus gitu ya. Jadi waktu itu saya cuma taunya, oh pilihannya ya cuma kafah gitu ya. Kalau enggak ya kita jatuh dalam tadi perbuatan setan tadi gitu, yang dalam bisa berwujud banyak hal seperti itu. Nah terus kemudian juga saya melihatnya juga kalau misalnya perbuatan setan tuh yang tadi ya mungkin nggak disadari itu ternyata nyimpangnya dikit-dikit. Tahunya kita ternyata udah jauh sekali dari jalan yang lurus itu gitu. Dan memang tingkatan beriman itu kan ada tingkatan ya kalau nggak salah dalam berislam itu, mulai mungkin tadi yang disebutkan Bunda, yaitu berislam dari sisi syariatnya gitu kan, kemudian berislam dari tingkat imannya, kemudian tingkat ihsan, paling tinggi lagi nanti tingkat sudah menjadikan Islam itu worldview ya, nggak cuma ideologi tapi worldview sendiri gitu, ketika paradigma dan pemikiran kita itu satu gitu. Ditundukkan semua di bawah
Islam gitu. Itu yang Wow. insya Allah bisa sampai ke situ gitu ya. Kalau sekarang masih tingkatnya di syariah, ya memang begitu gitu. Kalau tingkatnya syariat, ya itu masih tingkat paling bawah, milih-milih syariat itu tingkat paling bawah. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa banget, inspiratif banget pokoknya ya. Prof, ini kayaknya sementara saya udah puas nih ya. Sementara saya udah puas ini ya. Ini saya kembalikan ke Prof aja. Wow. Nanti kalau saya Jadi, oke. ada ide nanti nyambung lagi ya Mbak ya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya. Wah, saya tadi tertarik dari satu diksi namanya world view, paradigm. Wah, itu keren banget gitu ya. Bicara ke world view. Hebat, hebat, bukan main ya. Ini saya kira sudah bukan lagi mu'alaf, ini sudah ustazah. Iya. Oke, ini saya Karena agak... Samuel sudah terlampaui Oh iya, beliau. saya akan agak naik lagi dikit ya. Saya naikkan lagi, saya sudah sampai di aspek praktis gitu. Saya coba naik lagi ke aspek ideologi. Kita tahu kan ada paling tidak ada 3 ideologi besar ya yang bersaing di dunia ini. Ada ideologi liberal kapitalisme, sosial komunisme, dan juga ada ideologi Islam. Nah, menurut Dr. Karissa, di antara 3 ideologi itu, mana yang selaras dengan sekaligus yang bisa membawa Dr. Karissa itu untuk menuju pada fitrah manusia? Ya, ini agak dikit saya naikkan lagi ya, soal ideologi itu. Ya, ya betul. Terima kasih, Bro. Ini dulu juga pelajaran saya waktu di pesantren tuh, Prof. Waktu itu didatangkan oleh Umi Iren, Ustazah Ibu Sari namanya, itu apa, Ibu Purnamasari, Ustazah Purnamasari. Waktu itu belum menjelaskan tentang apa ini gitu ya, yang saya akhirnya oh ini Ustazah, kenapa saya melihat Islam tuh beda, Islam tuh kayak bukan agama gitu loh, saya bilang gitu waktu itu. Oh ini jawabannya gitu. Waktu saya mikir kayaknya ada yang beda dengan Islam ini gitu ya, menurut saya ini bukan hanya agama gitu ya, ini pasti ada yang beda, ternyata terjawab di sini gitu ya. Gitu. Belum menjelaskan tentang ideologi Islam ini, bahwa dibandingkan kan ya Prof ya, antara kapitalis tadi liberal, kemudian sosial komunis, nah kemudian Islam gitu ya, dan memang apa itu cuma satu-satunya yang sesuai fitrah ya memang Islam sendiri gitu ya, ketika semuanya mungkin pusatnya adalah manusia, makhluk, tapi Islam lah yang pusatnya justru Allah gitu ya, dan sumber hukumnya itu mungkin yang lain berpikir dengan akal yang manusia, tapi ini kita dari wahyunya Allah. Kemudian dasar akidahnya juga udah jelas beda gitu ya, kita kan la ilaha illallah gitu ya, qul huwallahu ahad gitu, dan apa namanya, kemudian juga tujuan tertingginya itu gitu, ketika yang lainnya mungkin materi, mungkin kepuasan dunia gitu ya, tapi ideologi Islam ini tujuan tertingginya adalah ridho Allah tadi. Itu yang jelas, yang udah pasti sesuai fitrah ya memang Islam ini gitu. Wah, memang otak dokter itu kayak gitu ya. Ini hasil diajarin. Wah, loh, iya diajarin tapi nggak, maaf ya, tidak bebal itu loh. Jadi itu makanya dikatakan mustanir itu kan karena disentil dikit langsung nyala gitu loh. Alhamdulillah ya Prof ya, alhamdulillah masih dikasih. Apalagi yang nyentel soalnya profesor. Bukan main, nah, hebat betul ya. Oke, Dokter Karissa. Jadi saya akan lanjutkan dikit nih. Ini ini saya turunkan ke aspek pragmatis ini. Hidup ini kan fluktuatif ya, dokter ya. Jadi kadang susah, kadang senang, bahagia, sedih. Nah, ketika ke depan hidup Dokter Karissa itu lebih susah gitu ya, karena hijrah ke fitrah ini, apakah ada niat dokter itu untuk murtad atau keluar dari Islam? maaf ya, ini saya tanyakan ini. Ya betul, nggak apa-apa Prof, betul. Itu kekhawatiran saya juga Prof. Ya maksudnya kita kan, ya betul.
manusia itu 1 detik ke depan pun kan nggak tahu ya Prof ya gitu, dan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia gitu. Dan yang saya tahu kita dihitungnya terakhirnya itu ya Prof gitu. Mau kita sekarang full gitu ya beramal soleh gitu ya, tapi ternyata ujung akhirnya kita murtad, mungkin kita syirik gitu ya dan sebagainya gitu, ya yang dihitung yang terakhir gitu. Sebaliknya ketika kita nggak boleh sombong juga ketika hari ini kita lihat banyak orang-orang yang mungkin belum mendapat hidayah gitu ya, ternyata justru akhir hidup mereka lah yang ternyata justru kembali ke fitrah, kembali mendapat hidayah gitu. Jadi itu kekhawatiran saya juga Prof. Jadi memang doanya ya selalu itu di istiqomah, sholat ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Ya betul. Jadi istiqomah itu benar-benar bukan upaya manusia ya kita ya Prof ya. Betul-betul yang saya rasakan itu benar-benar rahmat dari Allah gitu. Selalu minta dikasih istiqomah karena manusia mah lalai, tempatnya lalai ya Prof ya. Jangankan untuk per hari ya Prof, dari waktu sholat ke satu sholat aja, alhamdulillah bisa tahajud, ketiduran subuhnya telat, bisa jadi gitu. Zuhurnya bagus, asarnya mepet maghrib, nanti isyanya bagus lagi, bisa kayak gitu loh. Itu manusia gitu. Jadi betul-betul setiap hari itu, dulu saya heran Prof, kenapa sih orang Islam selalu berdoanya ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Kok tunjukkan jalan lurus, kan udah dikasih tahu itu jalannya, kok nanya terus gitu ya dalam pikiran saya gitu ya. Ternyata itu Masya Allah tuh justru doa yang benar-benar doa yang luar biasa, yang paling sempurna menurut saya ya. Karena kita betul-betul mengharapkan Allah gitu ya, tunjukin jalan tuh benar-benar setapak demi setapak. Bahkan kita minimal 5 kali dalam sehari kita minta ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Belum kalau dihitung rokaatnya ya, rokaatnya menyebutkan Al-Fatihahnya gitu kan, itu bisa 17 atau berapa kali tuh yang fardunya aja gitu kan, untuk bilang ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jadi itu Masya Allah gitu ya, benar-benar kita sangat mudah banget kita manusia untuk nggak berada di jalan yang lurus ini gitu. Soalnya saya maaf ya, kadang-kadang agak sedikit curigation gitu lah ya, curigation. Ini diksi baru, curigation. Jadi curiga saya itu gini, jangan-jangan nih Mbak Karissa juga mau coba-coba saja, misalnya siapa tahu saya masuk Islam lebih bahagia, lebih tentram, lebih ini kan gitu kan. Nah terus kalau berpikir ternyata masuk Islam saya nggak bahagia tuh, kan toh agama itu semuanya sama. Aduh kan, misalnya Anda berpikiran toh agama itu semuanya sama, saya akan pindah gantilah, misalnya masuk ke agama X lain gitulah, misalnya begitu. Apa kecurigaan saya itu beralasan nggak kayak gitu? Iya, nih saya kurang tahu nih Prof. Kalau misalnya saya agak nggak setuju kalau dibilang semua agama itu sama. Oh gitu. Kenapa? Karena kalau sama, kami yang mualaf nggak akan ambil jalan berat ini Prof. Oh gitu. Kalau sama. Masya Allah. Kalau bisa dibilang gitu ya Prof. Gitu, kalau misalnya bisa dibilang begitu sih, karena apa yang saya alami gitu, terus terang sejujurnya saya ada di komunitas mualaf-mualaf itu gitu ya. Setiap hari saya melihat di mana mereka yang sampai hari ini walaupun syahadatnya sudah jauh lebih lama dari saya, tapi sampai hari ini masih harus berjuang gitu ya Prof. Harus ada banyak pengorbanan itu. Saya alhamdulillah banget sama Allah dikasih kemudahan yang mungkin kapasitas saya cuma segini gitu ya Prof. Hari ini masih banyak mualaf yang berjuang gitu Prof. Kalau sampai dibilang agama itu sama, terus perjuangan kami itu, pengorbanan kami itu apa artinya gitu ya? Kalau dibilang sama gitu, sama. Jadi memang itulah kenapa sampai rela kehilangan segalanya lah kalau bisa dibilang gitu ya. Yang penting kita kembali kepada Allah, karena kita lihatlah inat dina indallahi Islam tadi, bahwa ya memang sesungguhnya satu-satunya agama yang dari Allah adalah Islam itu. Masya Allah, mustanir. Masya Allah. Bismillah.